Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Ali pada pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita masih pada pembelajaran tema yang ketiga yang berjudul kewirausahaan. Pada hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang kedua, yaitu subtema 1 yang berjudul beternak. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar fokus pada pembelajaran tentang wilayah pegunungan dan pantai, dan juga kita akan mengenal beberapa ras yang ada di Indonesia. Sekarang marilah kita melihat pada teks bacaan. Mari kita membaca bersama-sama. Bagi yang bisa membaca, anak-anak dapat membaca sendiri maupun didampingi oleh orang tua. Bagi yang belum bisa membaca, anak-anak bisa mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh orang tua maupun yang mendampinginya, maupun melalui video ini. Beternak ayam. Keluarga Melani tinggal di daerah pegunungan. Udara sejuk daerah pegunungan cocok untuk beternak. Mereka beternak ayam petelur. Keluarga Beto juga beternak ayam petelur. Mereka memiliki usaha yang sama dan bekerja sama mengelola peternakan. Hasil ternak mereka jual ke pasar dengan harga yang sama. Keluarga mereka hidup rukun meskipun ras mereka berbeda. Keluarga Melani keturunan Cina dengan ciri tubuh pendek, bermata sipit dan berkulit putih. Keluarga Beto berasal dari Papua yang memiliki ciri berkulit hitam, rambut ikal, tubuh tinggi besar. Usaha ternak ayam milik keluarga mereka berdua berkembang dan sukses. Anak-anak, setelah mendengarkan bacaan tentang beternak ayam, anak dapat latihan menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Contoh 1, di mana keluarga Melani tinggal? Anak-anak dapat melihat pada bacaan bahwa pada kalimat pertama, keluarga Melani tinggal di daerah pegunungan. Begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Coba anak-anak jawab pertanyaan tersebut berdasarkan jawaban yang ada pada teks bacaan. Tambahan informasi bahwa daerah pegunungan merupakan daerah yang lebih menonjol atau lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Jadi daerah pegunungan ini daerahnya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya di daerah pegunungan ini warganya banyak berternak ayam, kambing, kerbau,
sapi, dan lain-lain. Sedangkan daerah pantai yaitu bagian dari daratan yang berbatasan dengan laut. Jadi pantai ini intinya yaitu tepi daratan dan juga tepi dari lautan. Biasanya di daerah pantai ini masyarakatnya beternak ikan, seperti pada air payo mereka memelihara ikan bandeng dan ikan-ikan yang lainnya. Selanjutnya anak-anak latihan untuk bercerita. Ayo ceritakan, bahwa hal ini dapat melatih kemampuan anak atau untuk menghilangkan rasa yang takut, yaitu meningkatkan keberanian. Coba anak-anak ceritakan di rumah tentang tempat daerah tinggalmu, dan coba anak-anak ceritakan ciri tubuh tetangga sekitar rumahmu dan juga pekerjaan tetangga di sekitarmu. Anak-anak dapat mengamati di daerah sekitarnya atau tetangganya tentang ciri tubuh mereka maupun pekerjaan mereka. Selanjutnya anak-anak juga dapat mencari tahu atau dibantu orang tua untuk menemukan informasi tentang ras yang ada di Indonesia. Coba anak-anak cari sedikit saja 2 ciri dari ras yang ada di Indonesia. Untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada di atas, di sini ada tambahan informasi mengenai apa yang disebut dengan ras itu. Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis, yaitu di sini yang dimaksud dengan ciri biologis yaitu ciri-ciri yang ada pada tubuh orang tersebut atau pada perawakan mereka, bukan berdasarkan ciri sosiokultural, yaitu bukan berdasarkan pada tempat mereka bersosial atau berkumpul maupun tentang kebudayaan. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa ras tersebut merupakan pengelompokan seseorang berdasarkan ciri tubuh mereka. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa di Indonesia ada ras yang disebut ras melanosoid. Ras ini atau kelompok ras ini yaitu golongan manusia yang berpenampilan hitam dan tersebar di wilayah timur Indonesia. Ras melanosoid ini banyak terdapat di daerah Papua, ada juga di daerah Maluku, Nusa Tenggara, Pulau Aru maupun Pulau Kai. Ciri-ciri dari ras melanosoid ini yaitu kulit berwarna hitam, rambut hitam dan keriting, bibir tebal, postur tubuh tegap, hidung melebar pesek, tinggi kira-kira 160 sampai 170 cm. Ada juga ras Mongoloid Melayu. Ras ini ras yang banyak tersebar dan ditemukan di Indonesia, dianggap sebagai nenek moyang
Indonesia. Ciri-ciri dari ras Melayu Mongoloid ini, kulit kuning langsat maupun agak kuning kecoklatan, rambut ikal atau lurus dan muka lonjong atau oval dan bulat. Mata biasa, ada juga mata agak besar. Rambut lurus dan bergelombang. Ada juga kelompok penduduk keturunan asing atau dapat juga perpaduan dari penduduk lokal dengan penduduk pendatang. Tambahan mengenai ras Mongoloid Melayu ini, banyak terdapat diantaranya di suku Batak, Toraja, Dayak, Jawa, Bali, Banjar, dan Madura. Selanjutnya, marilah kita menyimak atau mendengarkan peragaan tentang teks wawancara. Di sini pewawancara atau yang bertanya maupun yang mencari informasi bernama Oni, dan narasumber yaitu orang yang ditanya atau yang mempunyai berita di sini yaitu peternak ayam di Desa Sekarwangi. Anak-anak, mari kita menyimak pada teks wawancara. Pewawancara. Selamat pagi. Apa yang Bapak kerjakan? Narasumber. Selamat pagi. Saya sedang mengumpulkan dan membersihkan telur ayam. Pewawancara. Ini telur jenis apa? Narasumber. Ini telur ayam kampung. Pewawancara. Untuk apa telur dibersihkan? Narasumber. Untuk dijual ke pasar dan dikirim ke daerah lain. Pewawancara. Apakah di kota tidak ada peternakan? Narasumber. Peternakan adanya di daerah pegunungan dan dekat pantai. Di kota jarang ada peternakan. Pewawancara. Mengapa di kota jarang ada peternakan? Narasumber. Di kota orang banyak kerja di kantor, di daerah pegunungan hawanya sejuk, cocok untuk berternak dan berkebun. Di daerah pantai cocok untuk peternakan ikan air payau. Pewawancara. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Narasumber. Baik, sama-sama. Anak-anak, setelah mendengarkan percakapan di atas, cobalah anak-anak menulis daftar pertanyaan yang ada pada teks laporan wawancara tersebut. Coba anak-anak tulis kembali. Pada halaman selanjutnya, anak-anak coba renungkan dan bayangkan mengenai hal yang telah anak-anak pelajari hari ini, dan cobalah anak-anak menyebutkan kegiatan tetanggamu yang berhubungan dengan daerah tempat tinggalnya. Dan kami harapkan bimbingan dari orang tua atau wali untuk membimbing anak-anaknya dalam pembelajaran. Dan pada hari ini kami harapkan orang tua atau wali untuk mengenalkan
anak-anaknya mengenai daerah di tempat tinggalnya maupun tentang daerah pegunungan dan daerah pantai. Coba anak-anak dibimbing untuk mengenal tetangga sekitarnya dengan menyebutkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki untuk belajar mengenal dasar pengelompokan ras. Dan cobalah untuk menulis kegiatan tersebut yang ada di daerah tempat tinggal anak-anak. Kemudian pada halaman berikutnya atau pembelajaran berikutnya itu anak-anak dapat mengerjakan evaluasi pada pembelajaran yang kedua ini, dan dapat juga dibimbing oleh orang tua untuk mengerjakannya. Dan pembelajaran yang kedua pada hari ini cukup sekian. Dan sebelum kita tutup, apabila ada kesalahan yang Bapak utarakan atau Bapak jelaskan kurang sesuai, bisa ditanyakan kembali. Dan marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan cukup sekian, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.